Shalom. Haleluya. Apa kabar saudara? Luar biasa. Puji Tuhan, beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Sungguh luar biasa pada pagi hari ini. Puji Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi Tuhan, kita kembali akan belajar firman Tuhan. Sudah banyak ya pujian yang kita naikkan kepada Tuhan, luar biasa. Masih semangat ya. Saya kira kita masih semangat karena tadi lagunya begitu bersemangat. Saya berkeringatan semuanya. Mudah-mudahan tidak ngantuk. Ya, judul pada hari ini apa yang akan kita bawa, saudara? Ya, silakan judulnya. Ya, Bapak Ibu Saudara semua yang diberkati oleh Tuhan. Ya, perlu relawan. Ya, haleluya, sudah bisa bantu. Baik saudara, saya mau kasih judul saudara yang berjudul adalah penghambat berkat. Ya, penghambat berkat. Saya mau ambil dari kitab Yakobus pasal 4 ayat 1 sampai 6. Ya, ini penghambat berkat. Apa yang dikatakan di dalam kitab Yakobus pasal 4 ayat 1 sampai dengan 6. Demikian firman Tuhan. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu tidak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hei kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu, ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Puji Tuhan. Mari kita lihat di slide berikutnya, slide yang kedua. Bicara tentang penghambat berkat, tentu kita mungkin tahu dulu berkat. Ya. Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan, apa sih yang dimaksud berkat? Ya, apa yang dimaksud berkat? Berkat adalah pernyataan kemurahan Tuhan. Ya, pernyataan kemurahan Tuhan. Ya, itu pernyataan kemurahan dan perlindungan Tuhan. Nah, kemudian saudara, kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu adalah karunia atau pemberian Tuhan yang membawa kebaikan pada hidup manusia. Itu artinya berkat. Juga kadang-kadang berupa sebuah doa restu atau pengaruh yang baik dari orang-orang yang kita hormati, orang tua kita kan, atau orang yang kita tuakan, mungkin guru, mungkin juga para pemuka agama. Nah, kalau kita melihat dari definisi tersebut, apa yang dimaksud dengan berkat? Coba kita tampilkan dalam satu halaman di slide yang kedua ini. Nah, saudara semua di dalam Tuhan, kalau kita melihat dari definisi berkat, baik yang menurut Alkitab maupun dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, Bapak Ibu Saudara semuanya, berkat tidak berarti hanya berbicara tentang materi. Oh, aku ini diberkati uang yang banyak, diberkati oleh harta benda yang banyak. Iya, itu berkat, betul. Ya, kalau berbicara tentang materi, berbicara tentang kemakmuran dalam keuangan, bicara tentang kemakmuran dalam harta benda, itu kalau berbicara tentang berkat materi. Ya, tetapi Bapak Ibu Saudara semuanya, kalau
apa yang diuraikan tadi, bahwa berkat itu juga berarti adalah berkat rohani, ya, berkat rohani, artinya sebuah rahmat ilahi, karunia rohani, karunia keselamatan yang diberikan kepada kita. Itu arti berkat. Yang kedua, berkat relasional atau hubungan yang sehat dan kuat dengan Tuhan dan sesama. Hubungan yang baik itu juga berkat. Ya. Hubungan saya dengan Bapak Saudara baik itu juga berkat. Saya bersama juga dengan Bapak Ibu Saudara semua kita juga mendapatkan karunia rohani. Kalau kemarin berbicara tentang karunia rohani di dalam kitab Korintus, itu juga sebuah berkat. Jadi kalau kita berbicara berkat rohani, termasuk karunia, talenta, minat yang kita miliki, itu juga sebuah berkat. Jadi jangan hanya fokus kepada materi saja. Ya, itu hanya berapa persennya? Dari 6 ini hanya berapa itu? Berarti hanya 15% saja. Artinya yang 85% itu di luar hal rohani. Yang kedua, yang ketiga, berkat emosional, ada kedamaian batin. Kalau hati kita damai, hati kita penuh dengan kegembiraan dan kenyamanan, itu juga berkat. Jadi jangan fokus kepada sesuatu makanan, uang, dan harta benda dan sebagainya. Lihat ketika kita mendapatkan kedamaian, mendapatkan ketenangan, itu berkat yang jauh lebih luar biasa. Ya, hati yang tenang, hati yang gembira adalah obat, itu berkat. Jadi jangan fokus pada hal yang di atas, materi. Yang kelima, fisik. Ya, jelas, fisik, kesehatan. Oh ya, aku diberkati dengan kesehatan hari ini. Ini berkat. Hari ini kita bisa berada di tempat ini karena berkat Tuhan. Kalau kita nggak sehat, kalau kita nggak kuat, kalau kita nggak sejahtera dengan tubuh ini, kita nggak akan sampai di sini. Kesehatan yang diberikan Tuhan kepada kita itu berkat fisik, bahkan keturunan. Mereka yang mandul diberikan keturunan, diberikan kesuburan, diberikan berbagai aspek kehidupan yang lain. Nah, saudara semua dalam Tuhan, inilah yang dimaksud oleh berkat. Kadang-kadang pada waktu kita susah, kita mendapatkan suatu penghiburan. Aku kemarin dihibur, ini diberkati juga. Aku susah karena dihibur oleh istriku, berkat. Aku susah dihibur oleh Pak Hakim dan teman-teman semuanya, ini berkat juga. Pada saat mengalami kesulitan, ada orang yang datang membantu, ini berkat. Jadi jangan melihat aku karena diberi uang, karena diberi makan, karena diberi sesuatu, atau ditolong ini. Tidak sempit itu. Saat kita tersesat, mungkin kita ketemu orang, puji Tuhan, berkat dari Tuhan, pertolongan Tuhan. Jadi oleh sebab itu saudara semua dalam Tuhan, sesuatu yang datangnya itu baik dan berkebaikan, seperti tadi saudara, pernyataan kemurahan dan perlindungan Tuhan itu adalah berkat. Ya, saat motormu macet, ada orang datang menariknya, itu berkat juga. Nah, apalagi saat bensinmu habis di tengah jalan, ada orang datang, itu berkat juga. Nah, pertolongan-pertolongan seperti itu, dan berkat yang terbesar dalam hidup kita siapa? Yesus. Yesus adalah berkat terbesar yang di dalam kehidupan kita. Dia yang memberi kehidupan baru, Dia yang memberi pengampunan, Dia yang memberi kedamaian di dalam kehidupan kita. Anak tunggal Allah itu. Berkat materi bisa habis itu, ya. Berkat materi bisa habis, nggak fana, tapi itu nggak abadi, dia hanya fana saja. Ya. Tetapi saudara, kalau berkat rohani yang tersedia di dalam Yesus itulah yang abadi. Ya. Ini Bapak Saudara semua dalam Tuhan ya. Berkat materi yang kita nikmati hari ke hari itu hanya sementara saja, nggak lama. Ya. Tetapi orang yang berbahagia adalah ketika orang-orang yang ada di dalam Tuhan, ketika mereka percaya, ketika mereka beriman kepada Yesus. Mazmur 146 ayat 5 di sana berkata berbahagialah ya. Mazmur 146 ayat 5, berbahagialah orang yang mempunyai Allah. Berbahagialah orang yang percaya kepada Allah, yang beriman kepada Allah, yang percaya kepada Yesus. Mempunyai Allah siapa? Allah Yakub sebagai penolong yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Orang-orang itu akan berbahagia. Mereka akan menikmati berkat-berkat di luar berkat materi tersebut. Mengikuti Yesus otomatis ada pemeliharaan dan pertolongan Tuhan. Ya,
otomatis itu. Nah, saudara semua dalam Tuhan, kembali kepada judul di atas saudara tentang penghambat berkat. Mari kita lihat di dalam slide yang ketiga. Slide yang ketiga, ya, sumber penghambat berkat. Wah, saudara, kalau kita lihat di dalam Yakobus pasal 4 ayat 1, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Dari manakah datangnya pertengkaran dan sengketa di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Artinya siapa? Siapa sumber pertengkaran? Siapa sumber sengketa itu, saudara? Mu di sini adalah menunjuk kita, menunjuk orang percaya. Siapa itu biang keroknya? Siapa itu penyebabnya? Siapa asal muasal daripada penghambat berkat itu? Diri manusia itu sendiri, bukan manusia orang lain, tapi manusia itu adalah diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Kalau orang tidak ada damai, tidak ada kenyamanan, tidak ada ketenangan, itu adalah jangan salahkan orang lain, salahkan dirimu sendiri. Ya. Tuhan sudah katakan firman ini, datangnya dari hawa nafsumu. Jangan salahkan orang lain. Apa itu hawa nafsu? Dorongan hati yang kuat untuk berbuat orang baik. Dorongan hati yang kuat untuk berbuat orang baik. Kalau dari definisi ini, dari hawa nafsumu yang saling berjuang, artinya adalah keinginan-keinginan yang terus saja timbul. Keinginan-keinginan yang terus ada, dan ini terus ada, berjuang terus di dalam tubuh ini, di dalam diri ini untuk mendapatkan apa? Kesenangan dunia. Poinnya adalah menuju kepada kesenangan dunia. Itulah sebuah hawa nafsu. Jadi sangat jelas bahwa itu saudara semua dalam Tuhan, inilah penyebabnya, sumbernya itu adalah dari diri kita sendiri. Gak usah salahkan orang lain. Ya, gak usah salahkan orang lain. Gak usah salahkan orang tua, gembala, pendeta, teman sepelayanan dan lain sebagainya. Enggak, diri kita sendiri yang salah. Saudara semua dalam Tuhan. Jadi kalau dari firman Tuhan di atas, tidak semua hal yang jelek itu datangnya dari iblis. Tidak semua yang jelek itu datangnya dari iblis. Jangan sering-sering menyalahkan iblis atau setan. Kita sudah berkata di sini, dalam nama Yesus kami tolak hancurkan. Selesai sudah. Kita yakin dan percaya tidak ada masalah sudah di sini. Ya. Jadi jangan bilang bahwa ini selalu datangnya dari iblis. Tidak. Faktanya adalah firman Tuhan berkata dari diri kita sendiri. Ya. Dari diri kita sendiri. Jangan selalu menyalahkan iblis atau orang lain atau orang-orang yang ada di lingkungan kita. Kalau lingkungan membawa pengaruh, itu benar. Kalau lingkungan membawa efek, dampak, itu benar. Tetapi Bapak Ibu Saudara semuanya, penyebab itu adalah kita, karena kita tidak bisa mengendalikan, tidak bisa menguasai diri di tengah-tengah lingkungan tersebut. Kita gampang terpengaruh. Gampang terpengaruh. Ibaratnya kalau saya berada di suatu jembatan, saya diam saja di situ lama-lama, akhirnya ambrol juga. Karena apa? Ini lama-lama lapuk juga. Nah, Bapak Ibu Saudara semua di dalam Tuhan, ya. Jadi sesungguhnya diri kita sendirilah yang menjadi penyebab besar daripada pertengkaran, daripada tidak adanya kedamaian di dalam diri kita. Kita terlalu baper kadang-kadang, ya, terlalu terpengaruh oleh lingkungan-lingkungan yang ada di sekitar kita. Karena apa? Kita menginginkan sesuatu yang tidak biblikal. Kita menginginkan sesuatu yang tidak alkitabiah. Coba kalau kita sesuai dengan Alkitab itu enak saja. Kita jalan itu enak saja. Ya. Buang saudara segala sesuatu yang tidak biblikal tersebut. Buang segala keinginan yang tidak sesuai dengan Alkitabiah. Entah itu pikiran atau perkataan atau apapun yang tidak biblikal, jangan lakukan, ya, jangan lakukan. Itu akan menjadi penghambat, ya, dari penghambat. Ya. Karena menyedihkan sekali kita sudah orang percaya di dalam Tuhan, tapi malah kita menjadi penghambat sendiri. Slide berikutnya yang keempat, apa itu sumber penghambat berkat saudara? Ya, kalau menurut yang kedua ini, nah ini sesuatu yang pasti, sesuatu yang pasti. Yesaya 59 ayat 2. Tetapi yang merupakan
kemudian dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga tidak mendengar adalah segala dosa. Dosa, sekali lagi saudara, dosa menjadi penyebab yang pasti. Kejahatan menjadi penyebab yang pasti. Ya, saudara, orang Israel yang kemarin pada waktu minggu pertama sudah saya sampaikan, kenapa bangsa Israel tidak bisa mendekati gunung Sinai. Jangankan mendekati, menyentuh pun dia juga tidak bisa. Karena apa? Dia hidupnya nggak kudus. Pada waktu Allah datang turun ke atas gunung Sinai, mereka tidak bisa sampai ke gunung Sinai. Karena apa? Kekudusan di dalam dirinya tidak ada. Karena ada dosa di dalam dirinya, hidupnya tidak kudus. Nah, karena itu saudara, ya, mari kita berpikir, mari kita renungkan hal seperti ini. Mata Tuhan, ya, mata Tuhan itu tertuju kepada orang-orang benar. Mata Tuhan tertuju hanya kepada orang-orang yang benar. Mazmur 34 ayat 16. Nah, ini kan semakin menyemangati kita bagaimana kita hidup benar, hidup supaya tidak dalam dosa, tidak hidup dalam kejahatan. Nah, artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Apapun yang terjadi, baik Yakobus pasal 4 ayat 1 maupun Yesaya 59 ayat 2 berbicara tentang diri kita sendiri, bukan orang lain. Ya, diri kita sendiri sumber penyebab daripada penghambat berkat itu. Oleh sebab itu mesti kita peka hal seperti ini. Karena kalau kita nggak segera buang, ini bahaya. Jangan lagi menyimpang dari ajaran firman Tuhan. Jangan lagi melakukan kesalahan. Ya, jika engkau ingin menikmati berkat-berkat Tuhan. Ada orang pada waktu itu sakit. Dia sakit mata. Sakit mata ini penyebabnya gara-gara dia minum kopi. Dia pergi ke dokter, dia berobat. Pak dokter, saya setiap minum kopi, mata saya sakit. Loh, apa enggak salah? Iya Pak dokter, tidak. Memang benar, pas yang saya minum kopi, selalu mata saya yang sakit. Biasanya sakit perut, Pak, kembung atau apa, atau mata. Tidak Pak, ini sakit mata saya yang sakit. Baik kalau begitu. Sekarang kamu begini, kamu ikut saya, coba kamu masuk ke dapur saya, kamu bikin kopi sesuai dengan yang kamu inginkan. Jadi dokter itu melihat, akhirnya dia bikin kopi, gula, kopi, gelas. Nah, dilihat saudara semuanya ini diperhatikan oleh dokter tersebut dan bagus-bagus saja membuatnya, baik-baik saja. Takaran gulanya juga pas, kopinya juga pas, adukannya juga pas saja. Entah diaduk ke kiri atau ke kanan juga pas. Karena kalau di rumah dia terus sama istri, saya aduknya kan ke kiri, istri saya ke kanan. Dia bilang kalau ke kiri nggak enak, ternyata ke kiri lebih enak. Nah, jadi saya bilang sampai istri saya lebih enak ke kiri. Tetapi apapun yang terjadi, jangan itu baik-baik saja. Dokter ini melihat, oh pasien ini tahu bagaimana cara membuat kopi, tapi bagaimana mungkin bisa sakit perut? Nah, dia aduk saudara, baik-baik saja. Nah, kemudian saudara diminum akhirnya. Setelah diaduk kan diminum. Nah, silakan Bapak minum. Baik Pak, akan saya minum. Nah, langsung diminum saudara, diaduk langsung diminum. Dan apa yang terjadi? Rupanya sendoknya kena mata. Rupanya sendoknya nggak diambil. Jadi yang pertama kena mata adalah sendok. Oh, pantas saja Bapak sakit mata pada waktu minum kopi. Nah, ini rupanya masalahnya gara-gara sakit mata minum kopi. Nah, ini yang terjadi. Kalau sampai halangan penghambat ini nggak kita buang, kita akan sakit-sakitan terus. Benar ya? Iya kan? Nah, ini Bapak Ibu, kalau ini kena mata dulu kan sakit juga kan? Nah, seperti itu juga. Nah, sampai dokternya ingin membuktikan, oh tahu, sekarang ini rupanya masalahnya. Bukan karena kopi yang dia bikin, karena gula yang karena sendok yang untuk mengaduk kopi gak segera diambil. Akhirnya kena matanya dan matanya sakit. Nah, saudara semua dalam Tuhan, hati-hati, ini dibuang saja sendok ini. Sudah diaduk, ya sudah ambil. Istri saya kalau bikin kopi, ambil sendoknya, tutup sudah. Nah, selesai. Takutnya mungkin begitu. Saya minum takutnya saya lupa sendok mata saya kan. Nah, jadi puji Tuhan, saya nggak pernah lupa. Jadi asal keluarkan, habis bikin kopi itu keluarkan.
tidak mengeluarkan sendok yang kita pakai untuk mengaduk dari kopi dalam gelas kopi tersebut adalah kejahatan. Ya, adalah kejahatan. Tidak mengeluarkan sendok dari teh itu adalah kejahatan karena kena mataram dulu. Pelanggaran tata cara membuat teh atau kopi. Nah, saudara semua Tuhan, bagaimana menikmati kopi yang baik adalah ambil dulu sendok pengaduk itu, kemudian kita minum kopinya baru diberkati. Nah, halangan-halangan, hambatan-hambatan ini termasuk yang tadi disebutkan dosa, kejahatan, maupun juga hawa nafsu, keinginan-keinginan duniawi yang kalau tidak buang akan menjadi penghambat di dalam kita mendengar berkat-berkat Tuhan. Di dalam slide yang kedua tadi, baik berkat materi, rasional, emosional, dan lain sebagainya. Nah, saudara semua di dalam Tuhan, harusnya, slide yang kelima, harusnya ya, sebagai orang percaya yang sudah berada di dalam Tuhan, ya, yang sudah berada di dalam Yesus, harusnya adalah dia sudah menyalipkan keinginan daging, sudah menyalipkan keinginan daging atau hawa nafsu atau keinginannya. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginan. Salibkan, buang sendok tersebut supaya tidak mengganggu lagi pada waktu kita minum kopi, pada waktu kita minum teh. Sudah aman. Salibkan itu. Apa artinya menyalibkan? Mematikan tabiat-tabiat manusia, ya, tabiat-tabiat manusia. Timbulkan tabiat-tabiat Kristus. Oleh sebab itu, saudara, kita ya menguasai firman Tuhan, kita tahu firman Tuhan, kita menguasai apapun itu tentang firman Tuhan, tetapi kalau tabiat kita tidak sesuai Kristus, tabiat manusia, ya, yaitu dengan segala hawa nafsu dan keinginannya, itu akan menjadi penghalang kita menikmati berkat Tuhan. Entah itu kedamaian, ketenteraman, ketenangan, atau apapun sejenisnya, ya, sulit, kesehatan itu juga. Nah, saudara semua dalam Tuhan, selama kita tidak bisa menyalibkan, selama itu pula penghambat itu tidak akan pergi dari kita. Ya, jangan biarkan penghambat itu ada. Kalau kita sudah tahu kita berada di dalam Tuhan, buang itu. Ya, aku berkata tidak kepada penghambat itu. Aku berkata no kepada penghambat itu. Biar pergi saja. Matikan semuanya. Nah, di dalam Yakobus pasal 4 ayat 2 sampai dengan 6 ada beberapa jenis penghambat berkat. Slide yang ke-6. Ya, yang pertama iri hati. Yang kedua tidak berdoa atau berdoa tetapi salah. Ya. Nah, yang ketiga tidak setia, dan yang keempat sombong. Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara baca tadi semuanya, saudara hari ini boleh baca kembali dalam Yakobus pasal 4 ayat 2 sampai dengan 6 apa yang menjadi penghambat berkat di dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam segala sesuatu yang kita lakukan. Jika ada iri hati, jika berdoa tetapi berdoa salah, apalagi tidak berdoa, ya, tidak setia, dan juga sombong. Satu hal tentang iri hati, ya, tentang iri hati. Yakobus pasal 4 ayat 2. Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh, kamu iri hati. Ya kan? Kamu iri hati. Tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Gara-gara iri hati. Gara-gara iri hati. Artinya begini. Kamu mau mendapat sesuatu tetapi kamu tidak mendapatnya, maka kamu membunuh dan iri hati terhadap orang lain. Nah, iri. Sudah gak mendapatkan, iri kepada orang lain. Ini kan bahaya. Ya, Yakobus, kalau Yakobus pasal 3 ayat 16. Yakobus pasal 3 ayat 16 begini. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Sama dengan yang dikatakan di dalam Yakobus pasal 4 ayat 1 tadi. Gara-gara iri hati ada kekacauan. Gara-gara iri hati ada yang namanya di situ perbuatan-perbuatan jahat. Di mana ada cemburu, di mana ada iri hati di sana, atau mementingkan diri sendiri, di situ ada kerusuhan, di situ ada masalah. Apa sih sebenarnya iri hati? Iri hati itu perasaan yang tidak senang, ya. Perasaan tidak senang atas keunggulan atau keberuntungan orang lain. Gak senang melihat orang lain beruntung. Artinya apa? Dia senang melihat orang lain susah, ya, dan dia
susah melihat orang lain senang. Nah, ini orang-orang yang iri hati seperti itu. Ya, Yakobus berkata demikian. Perasaan tidak senang atas keunggulan atau keberuntungan orang lain. Dalam Alkitab sering disebut dengan kedengkian atau dendam. Bahkan sampai menuju kepada dendam. Ini beda dengan cemburu ya. Kalau cemburu itu kan takut kehilangan. Saya cemburu pada istri saya cemburu pada saya. Karena apa ya? Istri saya nggak mau kehilangan dari saya, saya nggak mau kehilangan istri saya. Kalau untuk seperti itu cemburu yang dimilikinya, itu namanya cemburu. Iri hati itu sakit hati melihat orang lain punya. Orang lain memiliki ini itu dia iri hati. Nah, Alkitab sangat mengecam ini. Nah, saudara semua dalam Tuhan, kalau dalam Amsal 14 ya ayat 30, Amsal 14 ayat 30, hati yang tenang menyegarkan tubuh. Ya, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Nah, saudara, tentu kan kita percaya apa yang ditulis dalam Alkitab, di dalam firman Tuhan. Iri hati itu seperti penyakit kanker yang lama-lama akan menggerogoti kita, lama-lama akan membuat kita sakit parah. Vitalitas hidup kita, jiwa kita lama-lama digerogoti. Karena iri hati, Kain membunuh Habel, adiknya sendiri dibunuh gara-gara iri hati. Karena iri hati, orang-orang Yahudi menyerahkan Yesus agar disalib. Iya. Padahal Pilatus mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki, karena iri hati. Ya, di dalam kitab Matius pasal 27 ayat 18, Pilatus tahu karena iri hati saja orang-orang Yahudi menyalibkan Yesus karena dengki. Atau mungkin juga karena ini saudara Yusuf saudara-saudaranya sampai masukkan ke dalam sumur, dijual sama pedagang, sampai ke sama Roh Potifar dan seterusnya. Itu karena gara-gara iri hati, gak senang melihat Yusuf diperlakukan istimewa oleh orang tuanya. Iri hati, semua karena iri hati. Atau Saul dengan Daud. Saul pada waktu berperang dia bisa mengalahkan musuh beribu-ribu, tetapi Daud berlaksa-laksa. Kalau berlaksa ini beribu-ribu lagi dari itu, ya, dari apa yang dilakukan oleh Saul. Nah, Daud ini juga korban daripada iri hati oleh Saul. Jadi iri hati ini benar-benar membawa pada tindak kriminal, ya, membawa tindak kriminal berbuat dosa. Jadi sekali lagi saudara, dosa itu penyebab yang pasti, ya. Iri hati tadi penyebab yang pasti. Rasul Petrus mengatakan, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. 1 Petrus pasal 2 ayat 1. Buang itu yang namanya kedengkian, buang itu yang namanya fitnah, tipu muslihat, kemunafikan. Ya, 1 Petrus pasal 2 ayat 1. Bapak Ibu saudara semua dalam Tuhan, ada dua orang. Kalau dari definisi iri hati, orang yang tidak senang kalau melihat orang lain senang. Ada dua orang businessman. Mereka ini selalu bersaing, dua-duanya bersaing. Tetapi yang satu ini selalu gagal, selalu kalah. Ya, saat itu dia berdoa supaya dia berhasil, supaya dia berhasil seperti temannya. Kemudian dan puji Tuhan, memang dikabulkan. Boleh, kamu akan buat saya berhasil, kamu akan buat kamu sukses, tetapi dengan catatan, bagaimanapun juga berkatmu itu lebih sedikit daripada berkat temanmu. Kalau kamu mendapatkan satu, temanmu akan mendapatkan dua. Kalau kamu mendapatkan mobil satu, berarti temanmu adalah mobilnya dua. Syaratnya seperti itu. Bisa terima apa tidak? Ya udah, nggak apa-apa. Kalau ladangmu 2 hektar, berarti temanmu adalah 4 hektar. Jadi sama 2 kali lipat. Ya, dia minta. Tapi daripada nggak dapat apa-apa, ya sudah, nggak apa-apa. Kami terima. Ya, nggak apa-apa, kami terima saja. Daripada saya nggak dapat apa-apa, bisnis juga selalu gagal. Walaupun cuma dapat 1 bagian, tidak masalah. Tapi karena selalu diliputi iri hati. Suatu saat dia berpikir, Tuhan, aku mau buat saja mataku ini buta satu.
Ya karena sudah diliputi oleh iri hati. Loh, biar kenapa kau minta buta? Saya kan malah minta supaya materi gak buta. Tidak, aku minta buta satu. Karena dia tahu kalau dia mendapatkan buta satu, temannya akan duanya buta. Nah ini kalau orang-orang yang sudah diliputi hal seperti ini udah payah, saudara. Udah parah. Ya, sampai orang yang mengorbankan matanya sebelah karena sudah diliputi oleh iri hati, kedengkian. Nggak senang orang itu melihat orang lain itu senang, tuh nggak senang dia. Dia susah melihat orang lain senang itu. Sudah ambil saja mataku. Mengapa? Karena kalau mataku ini buta satu, berarti mata dia nanti dua-duanya. Nah ini kan bahaya seperti ini. Nah inilah penghambat berkat itu, ya, penghambat berkat. Jangan beri tempat di dalam hati. Berikan saja hati kepada Tuhan. Amin. Berikan saja itu hati kepada Tuhan. Tapi memiliki kasih yang sejati. Kasih itu tidak mencari keuntungan diri sendiri. 1 Korintus pasal 13 ayat 5. Kasih tidak mencari keuntungan diri sendiri. Orang lain pun kita melihat dia diberkati, kita senang. Orang lain pun melihat kita lihat orang lain senang, kita pun juga ikut senang. Itu. Jadi nggak fokus pada diri kita saja. Ya, hidup kita ini kan menjadi berkat. Ya. Oleh sebab itu kalau bicara tentang berkat lagi, ya. Kita sering anak-anak kita pada waktu mau berangkat bekerja, mau berangkat bepergian, Bapak Ibu saya mau berangkat. Iya, Tuhan memberkatimu. Apakah seperti itu kita? Tidak, kita berkata seperti itu. Ini berkat. Ya kan? Berkat perjalanan supaya aman dan lain sebagainya. Jadi tidak hanya uang saja. Ya, karena perlindungan, penyertaan Tuhan, Immanuel Allah itu selalu ada bersama dengan Dia. Itu berkat. Anak-anak kita, kalau kita berkati setiap pagi, diberkati anakku, diberkati anakku ini. Seperti yang dilakukan oleh Yakub. Dan semua anak-anaknya tiap pagi diberkati. Ya, semuanya diberkati. Dari Ruben semuanya diberkati tanpa terkecuali. Satu persatu disebutnya. Kenapa kok nggak langsung semuanya? Masing-masing ini permasalahannya berbeda, talenta mereka berbeda. Nah, berkat dari Yakub itu selalu ada bagi mereka. Semuanya, saudara, semuanya itulah berkat yang macam-macam berkat yang seperti kita pelajari di dalam slide yang kedua tadi. Bapak Ibu Saudara semua dalam Tuhan yang memiliki kasih yang sejati, ya. 1 Korintus pasal 13 ayat 5. Kemudian yang kedua adalah apa penghambat yang kedua? Tidak berdoa. Ya, slide yang berikutnya. Ya, lanjut lagi. Slide berikutnya lagi. Ya. Nah, tidak berdoa atau berdoa tetapi salah. Nah, apa yang salah dengan doa kita? Kalau tadi disebutkan, kita berdoa karena hanya untuk memuaskan hawa nafsu saja. Orang bijak mengatakan, usaha tanpa doa itu sombong. Usaha tanpa doa itu sombong. Dan ini memang benar. Orang yang nggak mau berdoa, seolah-olah mau mengandalkan kekuatan dia sendiri. Aku nggak perlu siapa-siapa. Ya, aku sudah mampu kok. Aku nggak perlu orang lain, nggak perlu ini itu, nggak perlu orang tua, nggak perlu gembala, nggak perlu pendeta dan sebagainya. Terlalu sombong orang itu. Sangat sombong. Ya, semacam dia nggak butuh teman, nggak butuh tetangga, nggak butuh relasional tadi itu, ya, nggak butuh siapa-siapa. Itu terlalu sombong. Terlalu sombong. Iya. Jadi kalau orang yang mengatakan usaha tanpa doa adalah sombong, itu kan orang-orang yang mengandalkan kekuatan dia sendiri, merasa dirinya hebat, merasa dirinya kuat, merasa dirinya mampu. Badanku kuat kok, dan lain sebagainya. Agak seperti Bapak Gembala yang kurus dan lain sebagainya. Nah, saudara Tuhan, kita kadang-kadang sering terjadi seperti itu tanpa kita sadari, ya, tanpa kita sadari. Nah, dan doa tanpa usaha itu juga bohong. Usaha, ya, doa tanpa usaha juga bohong. Berdoa saja terus, tapi nggak ada usaha. Apa yang dapat? Nggak dapat. Ya, coba saja berdoa saja dalam kamar 1 hari 1 malam. Kelaparan istri anak yang ada di luar sana. Jadi juga ada doa, juga ada usaha. Makanya orang berkata orang yang labora, ya, orang yang labora. Dan sungguh benar itu, saudara.
Jadi ungkapan orang yang sering berkata adalah usaha tanpa doa adalah sombong, doa tanpa usaha adalah bohong. Itu ada benarnya, ada benarnya. Nah, kenapa orang nggak mendapatkan itu? Karena apa? Dia nggak mau berdoa, dia nggak mau berdoa, ya, nggak mau berdoa. Doa itu kan permohonan, doa itu suatu pengharapan, ya, pengharapan seseorang kepada Tuhan. Doa itu seperti senjata itu, Bapak Ibu, ya, seperti senjata, benar itu. Itu seperti obat, itu adalah seperti sebuah pintu. Jadi kalau pagi hari kita berdoa itu membuka pintu. Makanya setiap pagi, saudara, itu selalu berdoa. Ya, usahakan selalu berdoa, jangan sangat lepaskan. Ya. Pernah saya sampaikan di sini, pada waktu saya bekerja di perusahaan, ketika saya punya anggota kurang lebih 25 orang, kami setiap apel pagi selalu saya katakan, berdoa dulu sebelum melakukan aktivitas. Yang tidak mau berdoa, keluar dari barisan. Yang tetap mau di sini, jangan ganggu kami yang mau berdoa. Saya tegaskan begitu saja. Ya, setiap pagi saya bawa mereka dalam doa. Saya bilang, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di lahan. Mungkin ada kecelakaan, mungkin kena egrek, mungkin kena dodos, mungkin kena cados, atau mungkin kena kocok dan sebagainya. Kita nggak tahu. Kenapa kita berdoa? Tuhan yang tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Itu sebabnya buka ini pintu berkat pada pagi hari itu dengan doa. Ya, itu adalah mujizat yang luar biasa. Mujizat itu bukan karena melihat Allah, bukan. Itu bukan mujizat. Tapi mujizat itu adalah ketika kita tahu kesalahan kita, itu mujizat. Ketika tahu kelemahan kita, itu mujizat. Karena apa? Itu yang akan melakukan perubahan dalam hidup kita. Melihat malaikat bukan sebuah mujizat. Apa yang kita berubah? Enggak. Ya. Tetapi kalau kita tahu, sadar aku salah, sadar aku tidak benar, itulah mujizat yang benar. Ada suatu perubahan di dalam kehidupan kita. Saya bilang sama anggota, jangan kau berangkat sebelum berdoa. Yang tidak mau berdoa silakan keluar dari barisan. Yang berdoa ayo berdoa. Kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Dan puji Tuhan, saudara, selama kami, ya, selama saya berada di perusahaan ini, kebiasaan pagi selalu kami sampaikan. Ya, saya marah besar, saudara. Saya marah besar ketika ada anggota yang tidak mau berdoa dan dia mengganggu. Itu saya paling tidak senang. Itu kesombongan seakan-akan doa dianggap atau dianggap sepele, diabaikan. Setiap pagi, Bapak Saudara, jangan lupa berkati anakmu, berkati istrimu, berkati juga rumah tanggamu atau saudara-saudaramu yang lain. Jangan begitu buka pintu, bangun pagi maksudnya langsung menjerandal begitu saja pergi bekerja. No, itu sebabnya saya pernah ditanya tahun 90, Martin, apa yang kamu lakukan ketika kamu bangun tidur? Ya, saya langsung rencanakan kerja, Pak. Saya langsung rencanakan kerja. Nanti saya pagi jam sekian masuk kerja. Istirahat ini, Pak, rencana pekerjaan. Salah, ada seorang yang orang Manado yang saya katakan Pak Sendok pada waktu itu, dia bilang saya salah. Jadi apa yang dia lakukan? Berdoa. Bersyukurlah kepada Tuhan, mau dibangunkan pada pagi badan yang sehat. Oh, sungguh benar juga. Benar, saudara. Nah, dari situ saya belajar. Ini sederhana saja, tetapi itu mengubahkan hidup saya. Ternyata apa yang saya lakukan adalah salah. Nah, ini mujizat. Saya bersyukur ketika dipertemukan dengan Pak Sendo pada waktu itu adalah personalia atau sekarang adalah HRD, boleh bilang seperti itu. Nah, saya bersyukur. Nah, saudara semua dalam Tuhan. Jadi doa itu seperti obat di pagi hari, senjata, dan dia juga seperti pintu. Buka pintu itu dan masuk setelah ada berdoa. Mujizat berkat kita menjadi bagian daripada kita. Ya, jadi tidak akan menjadi penghalang di dalam kehidupan kita. Nah, saudara semua di dalam Tuhan, inilah yang penting kita lakukan. Dalam aktivitas kita sehari-hari akan terasa mudah. Akan terasa mudah. Kalau kita libatkan Tuhan di dalam kehidupan kita, libatkan Tuhan lewat doa. Ambil itu kuasa Tuhan, tarik kuasa Tuhan, terlibat sama Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita sudah plong, sudah senang, sudah ada Tuhan itu bersama dengan kita. Apa yang perlu kita khawatirkan? Gak ada lagi. Semuanya sudah terserah Tuhan. Semuanya sudah terserah Allah. Tuhan, ini hidupku. Pagi hari ini aku bersandar kepadamu sampai malam nanti. Ya kan?
hari ini sampai malam nanti aku hanya mengandalkan Engkau. Hidupku, kesehatanku, keluargaku, masa depan anak-anakku berada di tangan-Mu hari ini. Clear semua saudara. Jangan apapun Tuhan akan pelihara, pergumulan apapun, yakinkan diri kita sendiri bahwa Tuhan pasti akan menjawab. Ya, berdoa, tetapi yang benar, jangan untuk memuaskan hawa nafsu. Ya, jangan untuk memuaskan hawa nafsu. Ya, jangan tidak berdoa. Saudara, kalau kita di dalam kitab Yesaya pasal 36 ayat 37, Tuhan itu menunggu umatnya. Ya, Tuhan menunggu. Nah, banyak orang kadang-kadang nggak ngerti, tidak tahu kalau Tuhan sudah menunggu umatnya meminta. Nih, Yesaya pasal 36 ayat 7. Saudara saudara, beginilah firman Tuhan Allah. Dalam hal ini juga aku menginginkan, kata Tuhan, aku menginginkan supaya kaum Israel meminta daripadaku. Kurang apa? Tuhan yang baik, Allah yang baik itu sedang menunggu kita. Ya, Allah menunggu. Kalau yang menunggu kan dia berdiri di depan pintu. Makanya ketika kita mengetok pintu, dia sudah ada di situ Tuhan ini. Ya. Tuhan menunggu kapan umatnya meminta. Dalam hal ini juga aku menginginkan supaya kaum Israel meminta daripadaku apa yang tidak aku lakukan bagi mereka. Nah, saudara, dijelaskan lagi apa yang ingin aku perbuat padamu Pak Hage. Bapak Ibu Saudara semuanya, Tuhan itu menunggu apa yang ingin perbuat padamu pada hari ini. Wah, luar biasa. Kenapa kita tidak berdoa? Tuhan menunggu. Yang kedua, Tuhan juga mengundang umatnya untuk datang kepada Dia, kan? Marilah kepada kamu yang letih sudah berbeban berat, diundang kita, datang saja. Kurang apa kita? Tuhan kita begitu baik. Itu sebabnya tadi berkat terbesar dalam kehidupan kita bukan materi tapi dari Yesus. Ya, adalah Tuhan itu sendiri. Kemudian Matius pasal 7 ayat 7, Tuhan meminta umatnya mencari dan mengetuk. Ya, saya sangat suka saudara ayat yang Matius 7 ayat 7 ini. Ada dulu orang percaya kecanduan yang namanya kokain. Ya, kecanduan yang namanya kokain. Hari-hari dia beli tokel, hari-hari dia beli tokel. Nah, suatu saat seorang hamba Tuhan ini tahu, kamu ini kan orang percaya, kok beli tokel? Coba kamu itu minta saja Matius 7 ayat 7. Saya dengar apa itu Matius 7 ayat 7. Perminta ini, kalau kamu meminta, kalau kamu mencari, kamu mengetok akan dibukakan. Benar juga. Benar. Nah, dari perkataan itu juga masih diberkati. Nah, inilah berkat. Ya, inilah berkat. Bukan hanya uang, bukan hanya makanan, bukan hanya harta benda. Berkat itu adalah sesuatu yang memang yang datangnya baik, yang datangnya dari Tuhan. Ketika gembala pendeta itu mengatakan minta saja Matius 7 ayat 7, kita juga ngerti apa itu Matius 7 ayat 7. Rupanya berkata seperti itu. Tuhan mengundang kita. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ya kan, ketoklah maka pintu akan dibukakan. Kan kalau nggak diketok ya nggak dibuka. Orang kalau kita mau bertamu saja ketok pintunya, ya kan? Sepada siapa dia, sepatu siapa itu, nah dan sebagainya. Ya, saudara itu dulu baru dibuka, cari dulu baru mendapat. Nah, saudara semua dari Tuhan, Yesus mengatakan perumpamaan di dalam Lukas pasal 18 ayat 1. Pasal 18 ayat 1 mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka. Orang-orang yang pada waktu itu menegaskan bahwa mereka harus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Gak usah bosan, gak usah jemu, gak usah malu. Saya sama istri hari-hari yang kami doakan itu saja. Kalau ada orang yang ngomong atau kami tahu ada masalah yang dihadapi orang tersebut, baru kami bawa dalam doa lagi. Oh, berarti ada item baru lagi. Kalau nggak ada lagi ya itu saja. Itu saja kami bawa dalam doa. Nggak pernah kami bosan, nggak pernah kami malu sama Tuhan. Karena apa? Tuhan sudah menunggu kok. Tuhan sudah meminta kepada kita. Dia sedang menunggu. Jangan buat Tuhan tunggu lama-lama. Ya, jangan buat tunggu lama-lama.
dan kita cepat saja minta kepada Dia. Berdoa kepada Tuhan dengan yang benar, dan berdoa tetapi salah hanya memuaskan hawa nafsu. Sekali lagi, doa pun doa yang biblika, yang sesuai dengan Alkitabiah, yang untuk memuliakan Tuhan. Kalau di dalam Lukas 18 ayat 1 tadi yang dikatakan harus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Karena setiap orang yang meminta, Matius 7 ayat 8, karena setiap orang yang meminta menerima, setiap orang yang mencari mendapat, setiap orang yang mengetuk pintunya dibukakan. Nah, kemudian adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Enggak. Anak minta ikan, ya kita kasih ikan. Nah, Tuhan sudah menunggu, Tuhan sudah bawa ikannya ini. Tuhan sudah bawa ikannya, sudah bawa berkatnya, tinggal kita minta apa. Nah, kalau nggak minta buat apa? Ya udah simpan saja, dia nggak perlu. Loh, Tuhan kan tahu keperluan saya, kebutuhan saya benar. Tuhan tahu kebutuhan kita, tapi kalau kita nggak minta, ya kalau dia butuh. Ya. Tuhan tuh mengerti kebutuhan kita. Ya kan pujian yang mengatakan, saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan kenal. Saat percaya, Tuhan bekerja. Iya. Kita minta, Tuhan tahu, Tuhan menunggu. Tuhan menunggu. Jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di surga, apalagi Tuhan kita, kurang apa Tuhan? Ya, apa yang ada dalam dia berikan nyawanya saja dia berikan. Ia akan berikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Nah, Yakobus pasal 5 ayat 16. Karena itu adalah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Doa orang benar. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Begini. Doa orang yang hidupnya berkenan kepada Allah itu sangat besar kuasanya. Nah, jadi adalah hidup kita mesti benar. Jangan ada kejahatan lagi. Di dalam Yesaya pasal 59 ayat 2 tadi juga jangan ada dosa lagi. Sudah, ya kan? Itu doa orang benar bila yakin didoakan sangat besar kuasanya. Di Korea, saudara, di Korea itu ketika mereka beribadah, 1 jam sebelum jam ibadah itu gereja sudah penuh. Ya, gereja sudah penuh. Kalau di Indonesia ini banyak jemaat malah beribadah mereka pakai gaya presiden. Kalau di sini saya maklum aja karena rumahnya jauh-jauh. Tahu gaya presiden, datang lambat pulang cepat. Presiden itu kan semua undangan datang dulu kan. Habis itu nanti kalau selesai acara dia pulang dulu. Nah, tapi kalau di Korea, saudara, kalau di Korea 1 jam sebelum ibadah, 1 jam sebelum ibadah mereka datang. Dan apa yang mereka buat di dalam gereja tersebut? Dia hanya berdoa, memuji Tuhan. Dia memuliakan Tuhan sambil menunggu jam ibadah tiba. Ya, sambil menunggu. Jadi 1 jam sebelumnya, kalau di sini tempatnya jauh-jauh, oke, nggak masalah itu. Ya, kan tempatnya jauh, apalagi hujan dan sebagainya. Gitu. Ya. Nah, saya cerita di Korea. Jadi mereka berdoa, memuji Tuhan. Seluruh tubuhnya bergoyang. Haleluya, 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 haleluya. Semua bergoyang. Haleluya, haleluya, haleluya. Itu orang-orang Korea. Kalau di Indonesia juga berdoa, tapi yang goyang hanya kepalanya saja. Ya. Yang bergoyang hanya kepalanya saja. Tuh, ngantuk rupanya. Bukan karena badannya, tapi rupanya ada karena ngantuk. Bukan karena memuji Tuhan, bukan karena berdoa. Enggak, tapi apa? Ngantuk, hanya kepalanya saja yang goyang. Tapi kalau orang Korea, seluruh tubuhnya bergetar, dia rindu dengan Tuhan. Itu orang-orang Korea. Orang Indonesia yang bergoyang hanya kepalanya saja. Karena ngantuk menunggu ibadah, selesai menunggu ibadah dimulai. Itu di Korea. Nah, berdoa sekali lagi saudara. Orang-orang Korea seperti itu. Ribuan itu, bukan hanya ratusan, ribuan. 1 jam sebelum jam ibadah. Saya beri contoh seperti ini. Bagaimana mereka tahu fungsi daripada doa.
Ya, bukan masalah datang cepat atau lambat, tapi mereka adalah tahu yang namanya doa. Ya. Akibat tidak berdoa, coba slide berikutnya, saya beri contoh saja, saudara. Paling tidak ini menjadi ini. Oh ya, lanjut. Ya, akibat tidak berdoa, mengalami masalah, lanjut tidak berbahagia dan mengalami kegagalan. Ini enggak mengancam, saudara. Ini enggak mengancam. Dalam contoh sudah disebutkan di dalam Alkitab, dalam kitab Daniel, dalam kitab Yeremia. Orang-orang yang tidak berdoa akan mengalami masalah. Itu kan orang-orang yang sombong. Orang-orang yang sombong angkuh dengan seakan-akan mampu, seakan-akan bisa dengan apa yang dia lakukan. Ya, dalam kitab Daniel pasal 9, seperti yang tertulis dalam kitab Taurat Musa, segala malapetaka telah menimpa kami dan kami tidak memohon belas kasihan Tuhan. Karena nggak minta. Coba kalau pagi hari itu minta belas kasihan Tuhan, wow, saudara, berkat Tuhan. Iya, doa bisa merubah kok segalanya. Ya, bisa kan? Bisa. Karena nggak minta pertolongan Tuhan, tapi malah terus melakukan dosa. Sudah nggak berdoa tapi melakukan dosa. Daniel pasal 9 ayat 13. Sudah nggak minta kepada Tuhan, sudah nggak berdoa kepada Tuhan, hidup dalam dosa lagi. Ini sudah jatuh ketimpa tangga, digigit anjing, anjingnya rabies. Sudah parah. Ya. Sudah parah sekali. Nah, saudara semua dalam Tuhan. Yang kedua, orang percaya tidak berdoa, tidak makmur hidupnya, tidak bahagia. Ya, tidak berbahagia, akan mengalami kegagalan. Yeremia 10 ayat 21. Sungguh gembala-gembala sudah menjadi bodoh. Mereka tidak menanyakan petunjuk Tuhan. Gak tanya. Oh itu saudara, kita semuanya sebagai kepala rumah tangga, sebagai ibu rumah tangga itu gembala bagi keluarga. Ya, kamu nggak minta petunjuk Tuhan, nggak berdoa kepada Tuhan, saudara terlalu sombong dengan kekuatan sendiri. Ya, itu minta petunjuk kepada Tuhan. Mungkin memang sudah memiliki segala-galanya, tapi jangan lupa berdoa kepada Tuhan. Kamu dalam terjemahan lain, bodoh pemimpin-pemimpin kita, bodoh orang tua kita, bodoh adalah sesepuh-sesepuh kita. Mereka tidak mau minta petunjuk kepada Tuhan. Meskipun berkecukupan, tetaplah berdoa. Berdoa itu nafas, saudara, nafas dengan orang percaya. Orang percaya yang tidak berdoa itu berarti sombong. Dia merasa bisa melakukan segala sesuatu tanpa adanya pertolongan dari Yang Maha Kuasa. Terlalu sombong banget ini. Padahal semua yang dilakukan oleh manusia, yang diterima oleh manusia, baik atau buruk, berhasil atau gagal, semuanya berasal dari Tuhan, berasal dari Allah. Slide yang ke-11. Ya, biarlah buat ini juga menjadi paling tidak menjadi pemicu kita, motivasi kita. Jika mau berdoa pada saat kesulitan, jika mau berdoa pada saat kesulitan, dan doa itu akan meringankan kesulitanmu. Ya, jika engkau berdoa pada saat kesulitan, doa itu akan meringankan kesulitanmu. Jika engkau berdoa pada saat-saat gembira, doa itu akan melipat gandakan kegembiraanmu. Nah, baik dalam keadaan susah maupun sudah diberkati oleh Tuhan, jangan lupa berdoa. Mungkin kita tidak bisa menjaga apa yang kita punyai, tetapi kita ingin berdoa kepada Tuhan yang akan menjaga apa yang kita punyai, apa yang berpercayakan kepada kita. Berdoa kepada Tuhan, jangan andalkan, oh sudah aman ini, ya, dan sebagainya. Belum tentu. Kita nggak tahu apa yang terjadi. Sekali lagi, kita tidak tahu apa yang terjadi dalam hidup kita. Bisa jadi maling, bisa jadi rampok, bisa orang-orang jahat dan sebagainya, kita tidak tahu. Orang-orang jahat, iblis atau iblis yang memakai daripada manusia. Ya, walaupun kau sudah diberkati melimpah, sudah diberkati dengan luar biasa, tetap berdoa supaya Tuhan menjaga, memelihara dan melindungi kita. Ya, jika kau berdoa pada saat gembira, kegembiraan akan semakin berlipat-lipat. Yakin atau tidak, semuanya terserah pada saudara semuanya. Walaupun doa sudah dijawab, tetap berdoa kepada Tuhan. Jangan karena sudah dijawab kok sudah berhenti berdoa. Tidak. Bukan sudah mendapatkan jodoh, minta jodoh lagi. Tidak juga seperti itu, ya kan? Tetapi mari jangan bersyukur. Terima kasih Tuhan. Ya, terima kasih sudah memberikan jodoh pasangan hidup yang baik. Nah, ya kan?
Kalau kita sudah mendapatkan berkat yang berlipat kali ganda, kita juga harus berdoa. Jangan jemu kan. Tuhan sudah katakan dalam Lukas pasal 18 ayat 1 tadi, jangan jemu. Yesus mengatakan suatu permohonan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus berdoa selalu dengan tidak jemu. Jangan bosan. Perbulan belum dia berdoa terus. Ya, jangan abaikan penting saudara, doa pagi dan doa mau tidur, ya doa mau tidur itu kita nggak tahu kan malam-malam apa yang terjadi dalam hidup kita nggak tahu ya. Pagi berdoa, malam mau tidur berdoa, serahkan semuanya kepada Tuhan. Ya, Tuhan Yesus memberkati kepada firman Tuhan pada hari ini. Saya udah mau musiknya untuk maju ke depan.